Salam. Ya, kemarin ada video yang cukup bagus waktu 2 pagi. Kalau hari Sabtu kita 2 pagi jam 5 sampai jam 7 di sini. Dan karena yang 2 pagi itu kan nggak terlalu berapa orang begitu, nggak terlalu banyak. Jadi saya mau mengulang video ini hari ini supaya lebih banyak kita yang melihat dan mendengarnya. Ini video tentang keadaan dunia masa kini. I tell you one thing, okay? If you believe with all your heart that the Holy God is truly holy, and that the name of the Lord Jesus Christ is greater than all names. Do you believe that? Yes. Then that name is greater than the name COVID-19. Amen. That name is greater. So if that name is greater, why do you need to fear? Amen. You need not fear. But that doesn't also mean we don't use some common sense of precaution. You can be precautious but not be fearful. You don't walk in fear. You can be precautious. Take some cautious steps for safety and all that. But you don't come under the fear and live under fear, because the name of the Lord Jesus is higher, greater, and mightier. Amen. Amen. You know, I'm sure you have heard of cases where people who took the vaccine or who didn't take the vaccine, they die. Right? So even those who took the vaccine, they get reinfected, and some other complication comes on their bodies, and they die. Right? So where's the safety then? Only in the Lord Jesus Christ. Only in the Lord Jesus. That does not mean I am against vaccine. I'm not advocating that. But I'm saying, ultimately, our safety should only be on the Lord Jesus Christ. Whether you take the vaccine, it's not sinful. And it is not the mark of the beast. Period. Alright? So that should dispel all the misinformations that are flying in cyberspace. Don't believe all those rubbish. I tell you today. Don't believe all those rubbish. It's just another virus that the Lord Jesus Christ had prophesied that in the last days there will be pestilences. Not only this, but worse than this will come. At the initial birth of the COVID-19, I was up in the northern part of India ministering at a youth conference. It was just at that time that this COVID-19 was becoming full-blown, just starting, you know. And one night, I was called by the Lord to come and meet with Him. So I went to wait on the Lord. And the word of the Lord came to me that what you are seeing in the world now, this COVID-19, is nothing compared to what is going to come next. This is nothing. If we can be so fearful about this COVID-19, a worse than COVID-19 is coming soon. And it is not the Delta variant. See, first was Alpha. The first one. Then came Beta. The second one. Then now is Delta. Tomorrow maybe Gamma. Don't laugh. I'm not joking, you know. Just this morning,
one of our dear partner from Tanzania died of COVID. I was so broken-hearted. He's a young man in his early 50s with 2 little children. And I think about 2 weeks ago, his wife called to say that her husband was afflicted with this COVID and he was becoming very breathless and asked for prayer. And in just 2 weeks, it spread all over and he died. So this is not a laughing matter. You must learn when to love, when not to love. Not laugh at a kind of a pestilence that is sweeping the whole world. You know, it's not just in one nation or 2 nations. And the US is reporting a great number of COVID cases. So why should you laugh? It's very foolish to laugh at this thing. When the whole world is being brought to her knees by an invisible enemy. It's not a visible enemy that you can just punch or throw weapons and kill them, you know. This is an invisible enemy. You won't even know from which direction this enemy is coming, right? The good, the bad, the ugly, the believer, the non-believer, everybody is getting infected. In fact, to the best of my knowledge that I was informed, at least 200 pastors have died in South India because of COVID. So aren't they praying people? You tell me. Aren't they praying people? Yes. Aren't they washed by the blood of the Lord Jesus? Yes. Filled with the Holy Spirit? Yes. Then, how did the disease come? It came, right? So the disease doesn't see whether you are a believer or you're not a believer. The disease has no eyes. It only has one assignment: to kill, to steal, to destroy. That is the disease assignment. And I do know for absolute sure, this is a judgment from God. So, for us to be safe from this judgment is to live like what Pastor Sweet said earlier, a sanctified life. So when you live a sanctified life, then the disease could not even come near your shadow, because you are sanctified. You are pure, clean and holy, and you will stand in holy ground all the time. So when you stand in holy ground all the time, and the holy ground is the fire of God, and that fire will extinguish, kill and destroy any germs. Do you believe that? Yes. Some years ago, maybe about 50 years ago, have you heard of John G. Lake? Yes. So he went to South Africa at the height of the bubonic plague to minister to the suffering and dying South Africans. And when he came to the medical camp to help the doctors, they told him to put on all this safety equipment and the headgear and all this protection, like you see nurses and doctors wear today. It's called PPE. So he said, no, I don't need to wear all that. No disease will touch me. So the doctors were very surprised. He said, no, you have to put it on. So he said, okay, all right, let's do one thing. Let's test. Let's do a test. And he said, okay, what's your test? Make a small cut on my skin and take the most deadliest of the bubonic plague cells and put on my skin. The moment it touches my skin, those cells will die. If they die, then I won't wear. If I die, then what to wear? Okay, now you can laugh. What to wear, right? So after much persuasion,
the medical team agreed to the test. So they made a small cut on his hand, put his hand under the microscope, and they took the most deadliest of the bubonic cells from a man who just died and put on his hand. And they saw under the microscope, as soon as those bubonic plague viruses touched John G. Lake's hand, they died. The disease died. This was documented. See, when you walk, for that to happen, there are two conditions. Condition number one, living the sanctified life. Condition number two, to believe beyond all shadow of doubt. He that is in you is greater than he that is in this world. Now that belief should not be a head knowledge. It should be a heart knowledge. It should sink inside you. That from the innermost of your heart, you know and you know and you know. He that is in you is greater than he that is in this world. So what is in this world at that time? Bubonic plague. What is in the world at this present time? COVID-19 virus. So is he that is in you greater? Yes. Only a few people say yes. No. The rest of you who didn't say yes, you have been very honest. Because you're not sure whether you really believe that the Lord Jesus is the greater one inside you. I appreciate your honesty. That's how you should really be. Not just simply say, yes! And that would be just empty faith. And you will die. But to walk in that faith, is it possible or not possible? Absolutely possible. Absolutely possible. And how to walk in that? Very simple. Get the word inside you. Not just reading the word, but meditating the word day and night. Then, Ephesians 6:10 will become real in your life. Be strong in the Lord and in the power of His might. When you walk in that strength, then no weapons that are formed against you shall ever prosper. Amen. So one of the weapons is COVID-19. Let it be COVID-19, COVID-20, 21, 22, whatever number. You will stand strong. Amin. Ya, hamba Tuhan ini adalah Sadhu Sundar Sevarai dari India. Waktu diputar ini, saya tidak tahu tentang ini sama sekali. Tapi saya kira menyambung dengan firman Tuhan yang kita akan pelajari pagi hari ini. Connect. Tapi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau ingatkan kita bahwa sekarang bulan 9 dan bulan 10 ada di depan kita. Kalau saudara mau berpuasa bulan 10 dan ini terakhir di tahun 2021 ini, saudara boleh ambil ancang-ancang mulai sekarang, ya. Bulan 7 kemarin makin banyak yang ikut. Ada mamanya Joy yang ikut. Mana mamanya Joy? Ada dia? Mamanya Joy ikut. Victor ikut. Tambah Ibu Asi sudah 2 kali. Ibu Asi karena sakit nggak ikut. Saya berharap nanti saudara makin lama makin banyak. Coba kita lihat dulu ayat itu supaya saudara tahu, ada di Alkitab. Zakaria pasal 8 ayat 18. Satu orang baca dengan suara keras. Ayat 18, 19. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku bunyinya. Ya, ini firman Tuhan. Terus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat. Bulan April, terus. Dalam bulan yang kelima. Bulan Mei. Dalam bulan yang ketujuh. Bulan Juli. Dan dalam bulan yang ke-10. Nah, Oktober di depan kita. Terus.
di waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda, maka cintailah kebenaran dan damai. Iya, ada orang-orang tertentu yang saya dorong untuk berpuasa karena saya tahu beban hidup mereka. Jadi saya tunjuk dan saya, ayo puasa bulan depan. Dan kalau saudara punya kerinduan, maka ada waktu. Kalau enggak, tahun depan baru akan ada waktu, setahun yang akan datang. Baik, coba lihat firman Tuhan yang kita akan lihat pagi hari ini, Mepia. Lebih takut tulah daripada Tuhan. Ini yang kita akan pelajari dan nyambung dengan video tadi. Banyak orang lebih takut tulah daripada Tuhan. Termasuk orang-orang Kristen. Ada gereja-gereja yang belum buka sampai hari ini. Sekarang. Kemarin ketika dilonggarkan sedikit, dibuka gerejanya nggak datang lagi orang. Udah kelamaan, barangkali udah kelamaan nggak ke gereja, barangkali. Atau barangkali gondok dengan pendetanya. Dari dulu aku kepengen memuji Tuhan, kau tutup gereja, kan gitu. Sekarang kau buka gereja, aku nggak datang lagi. Jadi orang banyak lebih takut sama tulah daripada sama Tuhan. Termasuk orang Kristen, termasuk pendeta-pendeta. Kita akan belajar hari ini tentang topik ini. Dan saya berharap kita diubahkan oleh Tuhan. Karena saya perhatikan ada juga di antara kita lebih takut tulah daripada Tuhan. Kalau ke mall nggak takut, ke supermarket nggak takut, ke pasar nggak takut, padahal urusannya urusan perut di situ. Tapi ke gereja takut, karena takutnya di gereja itu menjadi klaster baru. Kenapa nggak berpikir kalau ke gereja ada mujizat, yang sakit disembuhkan, yang nggak diberkati, begitu. Kita harus berpikir sebaliknya. Nah, kita akan mulai dari Kitab Keluaran. Kitab Keluaran pasal 12 ayat 40. Satu orang bisa baca dengan suara keras. Lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Ya, orang Israel di Mesir 430 tahun. Tadinya orang Israel itu di Israel. Tapi karena datang kelaparan melanda seluruh muka bumi yang ada di zaman itu, 7 tahun, dan bangsa Israel kena kelaparan itu, dan mereka dengar di Mesir ada makanan, maka mereka pindah ke Mesir 70 orang, dan 430 tahun mereka di Mesir, oleh karena tulah kelaparan itu. Dan setelah 430 tahun mereka di Mesir, ada sesuatu yang terjadi sehingga mereka terpaksa harus keluar dari Mesir. Sebelumnya kita lihat kemudian Kejadian pasal 50. Kejadian pasal 50. Ayat 22. Ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. 110 tahun Yusuf hidup. Umur 30 tahun dia dilantik jadi wakil raja Firaun. Jadi ada 80 tahun Yusuf memerintah. Ada 80 tahun masa keemasan. Dan setelah itu tentu Yusuf akan meninggal. Karena segala sesuatu ada waktunya. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi di Keluaran pasal 1. Kita akan baca ayat 1 sampai 10, saya baca ayat 1. Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. 2, 3. Isakar, Zebulon dan Benyamin. Seluruh keturunan yang peroleh Yakub berjumlah 70 jiwa, tetapi Yusuf telah ada di Mesir.
Orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Ya, ayat 10 ini adalah asumsi yang salah. Pikiran yang negatif kepada bangsa Israel. Karena terbukti tidak pernah terjadi ada perang, dan terbukti tidak pernah terjadi bangsa Israel mengkhianati bangsa Mesir. Ini pikiran jorok ini saudara, pikiran negatif kepada orang lain. Kita nggak boleh berpikir seperti itu. Nggak boleh berpikir negatif kepada orang lain. Ketika kita berpikiran negatif kepada orang lain, barangkali kita akan malu saudara. Saya pernah mendengar cerita, ada seorang bapak-bapak usia 50-an, berjalan di pantai, dan dipeluknya anak gadis kira-kira berumur 16 tahun, dipeluk-peluknya, dicium-ciumnya. Dan orang-orang lain melihat di pantai itu, mereka berkata, ini bapak kurang ajar banget ini. Banduk tua ini, dapat rumput muda. Ternyata itu putrinya saudara, istrinya baru mati seminggu lalu. Jadi dihibur-hiburnya di pantai. Tapi yang berpikir jorok kan udah berdosa semua saudara. Bilang dulu sama sampingmu, tidak boleh berpikir jorok, itu dari setan bilang begitu. Nggak boleh berpikir negatif sama orang. Usahakan berpikir positif sama orang saudara. Karena Tuhan menyuruh kita memikirkan yang baik, yang mulia. Bangsa Mesir ini berpikir, berasumsi jelek terhadap bangsa Israel. Kita teruskan dulu sampai ayat 16. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan di atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. 2-3. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan 2-3. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sipra dan yang lain bernama Pua, katanya, ya, jadi bangsa Israel ditekan begitu rupa, kerja rodi itu nggak pakai gaji, dipaksa supaya binasa. Puncaknya adalah kalau wanita Israel melahirkan anak laki-laki, matikan aja. Kalau perempuan biarkan hidup. Jadi maksudnya supaya memunahkan populasi ini di Mesir. Jadi mereka menderita sekali. Sehingga, coba kita lihat sekarang pasal 2. Ayat 23 sampai 24. Seorang boleh baca. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru, sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Berseru-seru maksudnya berdoa. Mengerang. Itu maksudnya berdoa. Dan doa mereka sampai kepada Tuhan. Terus ayat 24. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Ya, Allah mendengar. Yang membuat Allah tergerak membuat pertolongan adalah karena Abraham, karena Ishak, karena Yakub. Orang-orang ini udah lama mati semua ini. Abraham, Ishak dan Yakub itu udah lama mati. Tapi Tuhan berjanji sama mereka bahwa anak cucunya nanti akan ada di tanah Israel. Jadi walaupun seseorang mati, kalau Tuhan sudah berjanji, janjinya itu masih berlaku kepada keturunan-keturunan berikutnya. Itu hebatnya Tuhan, saudara. Dia memperhatikan Abraham yang sudah lama mati,
Ishak yang sudah lama mati, Yakub yang sudah lama mati, yang hidup adalah orang yang berdoa, tetapi yang diingat Tuhan adalah orang-orang yang mati ini karena Tuhan keburu berjanji. Bilang dulu sama orang sampingmu, janji Tuhan pasti akan digenapi pada waktunya, bilang begitu. Jadi nggak usah khawatir saudara, entah dalam zaman kita, atau zaman anak kita, atau zaman cucu kita, janji Tuhan pasti akan digenapi. Nah, karena bangsa Israel sudah berdoa, sudah berseru kepada Tuhan, tapi orang Mesir sudah memperlakukan orang Israel sebagai milik sendiri. Budak yang bisa bekerja menolong bangsa Mesir tanpa upah. Dan bangsa Israel tidak tahan lagi dengan perlakuan itu. Perlakuan yang tidak manusiawi itu membuat bangsa Israel berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan mulai tolong saudara. Bagaimana caranya? Coba kita lihat pasal 7 dari kitab Keluaran. Tuhan mulai memaksa bangsa Mesir. Pasal 7, saya baca ayat 14, Bapak Ibu baca 15 sampai ayat 18. Tulah pertama air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati. Ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. 2, 3. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Terus ayat 18. Ya, jadi Tuhan mengadakan tulah yang pertama. Air berubah menjadi darah. Seluruh air yang ada, entah di danau, entah di sungai, air berubah menjadi darah. Seminggu. Ya tentu semua yang hidup di air mati. Tentu setelah seminggu bau busuk seluruhnya. Tuhan memaksa dengan tulah ini. Tetapi orang Mesir yang tidak takut dan berkeras hati ini, rajanya dan rakyat Mesir, melakukan kebodohan-kebodohan berikutnya, saudara. Coba lihat ayat 22, seorang boleh baca. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ini kesombongan, saudara. Karena kesombongan melakukan hal-hal yang bodoh. Ahli-ahli itu mengadakan air menjadi darah kan tambah susah, tambah sengsara kan begitu. Kesombongan akan membuat kita terpuruk dalam kehidupan, saudara. Jadi tidak boleh jadi sombong. Sombong adalah dosa pertama yang Tuhan gak suka. Dulu ada orang yang selalu berkata, anaknya lebih tinggi IQ-nya dari rata-rata orang. Bolak-balik diomongin, saudara. Dan saya adalah orang yang tidak mau mematahkan orang, saudara. Walaupun pikiran saya berjalan. Kalau di atas rata-rata ya mestinya masuk di ITB dong. Atau paling sedikit di UI lah. Dan belum tamat udah dikejar-kejar orang untuk bekerja. Saya pernah mendoakan orang sakit di RSPAD. RSPAD itu kan rumah sakit angkatan darat. Tapi saya terkejut melihat dokter-dokter bermata sipit di situ. Ada pangkatnya kolonel, ada apa gitu. Saya pikir kok banyak sekali. Dari mana ini?
Saya sedang membesuk seorang jenderal bintang 2 waktu itu lagi sakit. Dan saya tanya dia, kok banyak sekali dokter bermata sipit, saya bilang. Ya kan Angkatan Darat sudah mencari di fakultas-fakultas kedokteran yang ada di Indonesia ini, yang pinter-pinter direkrut semua katanya saudara. Itu kalau orang pintar saudara. Jadi bangsa Mesir ini melakukan hal yang bodoh karena kesombongan. Air berubah menjadi darah, ditambahin lagi sama orang itu. Kan konyol saudara. Itulah kesombongan saudara. Jadi kita tidak boleh sombong. Kita harus selalu belajar rendah hati. Kekayaan bisa membuat kita menjadi sombong. Ketenaran bisa membuat kita menjadi sombong. Banyak hal yang bisa membuat kita menjadi sombong. Nah, bangsa Mesir ditekan oleh Tuhan dengan tulah, malah muncul kesombongannya saudara. Coba kita lihat berikutnya, tulah yang kedua. Tulah yang kedua ayat 1 sampai ayat 7. Saya baca ayat 1. Tulah yang kedua katak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Kata-kata akan mengeriap dalam sungai Mesir, lalu naik dan masuk ke dalam istanamu dan kamar tidurmu, ya sampai ke dalam tempat tidurmu, ke dalam rumah pegawai-pegawaimu dan rakyatmu, bahkan ke dalam pembakaran rotimu, serta ke dalam tempat adonanmu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tanganmu dengan tongkatmu ke atas sungai, ke atas selokan dan ke atas kolam, dan buatlah katak-katak bermunculan meliputi tanah Mesir. Ayat 7, lanjutkan. Nah, kebodohannya diulangi lagi saudara, bikin kata lagi saudara, hal ini. Kenapa diulangi? Kalau cuma sekali orang akan berkata kebetulan. 2 kali. Kesombongan akan membuat orang menjadi konyol saudara. Saya punya grup-grup WA dan hampir semua grup itu pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan. Dan sekarang ini kan lagi musim posting. Posting sana, posting sini, posting sana, posting sini. Kadang-kadang postingannya itu tidak ada lucunya sama sekali. Nyempitin memori. Saya bilang, akhirnya saya tulis sesuatu saudara. Saya bilang sekarang ini masa posting. Dan tidak seorang pun yang bisa melarang. Orang memposting punya mobil, tapi tidak diposting mobilnya kreditan. Ketika kreditnya nggak lancar, mobilnya disita sama Adira, nggak diposting lagi kalau yang itu. Tapi kalau mobil diposting. Makan duren diposting. Padahal orang sudah makan duren Musang King di Kuala Lumpur nggak diposting. Jadi jangan kita posting sesuatu yang kurang-kurang bermanfaat bagi orang lain. Postinglah sesuatu yang membuat orang lemah menjadi kuat, membuat orang yang susah jadi terhibur. Nah, bangsa Israel ini melihat kebodohan-kebodohan yang dilakukan oleh orang Mesir, saudara. Dan bangsa Israel ini tidak dibiarkan oleh bangsa Mesir keluar dari Mesir. Karena mereka sudah menikmati pekerjaan tangan orang-orang Mesir, orang-orang Israel, saudara. Saya kira dunia juga seperti itu. Kalau orang Indonesia keluar dari Malaysia, lumpuh itu Malaysia. Kalau orang Asia keluar dari Amerika, lumpuh itu negara. Seluruh negara seperti itu, saudara. Tapi bangsa Israel diperlakukan tidak adil, saudara. Nggak bergaji. Ya, kalau di luar negeri kan gajinya gede. Saya belum pernah ketemu orang Indonesia miskin di luar negeri kalau hidupnya gaya Indonesia. Tidak ada. Semua kaya, saudara, semua. Saya pernah nginap di satu rumah di Denver, di Colorado.
yang punya rumah orang Indonesia, suami istri. Kerjanya di panti jompo. Tapi rumahnya bukan cuma satu, saudara. Orang Amerika malah menyewa rumah mereka, saudara. Tapi bangsa Israel tidak punya gaji di Mesir. Sehingga Tuhan memaksa dengan tulah yang kedua. Tulah yang kedua adalah katak. Tulah ketiga coba kita lihat. Ayat 16 sampai 18. Tulah ketiga. Tulah ketiga nyamuk. Berfirman Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ulurkanlah tongkatmu dan pukulkanlah itu ke debu tanah. Maka debu itu akan menjadi nyamuk di seluruh tanah Mesir. 2, 3. Ayat 18. Mereka hanya sanggup 2 kali, saudara. Bangsa Mesir hanya sanggup 2 kali membuat darah, air menjadi darah, kemudian membuat katak. Mereka masih bisa, tapi ketiga mereka nggak bisa lagi, saudara. Ahli-ahli Mesir itu nggak sanggup lagi melakukannya. Supaya mereka tahu bahwa yang terjadi ini bukan tangan manusia, saudara. Mereka udah mentok. Ketika nyamuk datang ke seluruh Mesir, saya tidak tahu, saudara, bagaimana menghadapi nyamuk. Tapi kalau saya, 1 ekor nyamuk pun di kamar, udah nggak nyaman, saudara. Harus diburu sampai ketemu. Lah bagaimana kalau nyamuk melingkupi seluruh tanah Mesir? Saya percaya di tulah nomor 1 ini udah banyak orang mati. Cuma nggak dicatat di Alkitab. Di tulah kedua pun saya kira menyebabkan kematian juga. Demikian juga tulah ketiga. Tapi bangsa Mesir tetap nggak takut sama Tuhan, saudara. Sekarang kita lihat tulah keempat. Ayat 20 sampai 23. Berfirman Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun pada waktu biasanya keluar ke sungai, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. 2, 3. Tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Gosen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Ya, ada penafsiran yang pernah saya dengar yang berkata air berubah menjadi darah, dan kemudian katak-katak, dan kemudian nyamuk, itu ada juga di tanah Gosen. Karena dia bilang di tulah keempat lalak pikat itu baru tertulis Gosen dikecualikan. Itu cuma tafsiran. Saya tidak percaya itu. Karena bangsa Israel itu kan hebat bersungut-sungutnya. Hebat reaksinya memberontak sama Tuhan. Jadi kalau sampai di Gosen air berubah jadi darah, ya ribut bangsa Israel. Kalau di Gosen muncul juga katak, ya ribut bangsa Israel. Kalau di Gosen juga lalat-lalat datang, ya ribut bangsa Israel. Bangsa Israel tinggal di Gosen, di satu tempat namanya Gosen. Gosen itu artinya dekat dengan Tuhan. Di Gosen tidak ada tulah. Karena apa? Bangsa Israel dekat dengan Tuhan. Kita lihat tadi video. Saya percaya hari ini Gosen adalah gereja. Katakan dulu sama orang sampingmu, di gereja tidak ada tulah, bilang. Karena apa? Karena kita dekat dengan Tuhan. Saya sudah serparai katakan ada hadirat Tuhan, ada apinya Tuhan di antara kita. John G. Lake dibuat tulah ke kulitnya, terbukti mati, saudara. Jadi biar kita percaya bahwa
gereja adalah Gosen. Ketika kesulitan terjadi, ketika malapetaka terjadi, gereja justru harus ada berkat di sana. Karena Tuhan ada di situ. Bahteranu tidak ikut orang mati karena banjir. Binatang-binatang yang ada di Bahtera juga hidup. Manusia hidup. Bahteranu melampaui malapetaka. Gereja harus di atas persoalan. Gereja harus di atas malapetaka. Gereja harus di atas tulah. Karena gereja ada Tuhan yang kita muliakan. Karena di gereja ada Tuhan yang kita tinggikan. Nah, bangsa Israel, bangsa Mesir setelah ditekan oleh Tuhan dengan tulah yang keempat, mereka tetap tidak mau dan tidak takut sama Tuhan, saudara. Coba kita lihat pasal 8 ayat 32, satu orang boleh baca. Tetap berkeras hati, saudara. Dia tidak mau cari Tuhan, dia tidak mau bertobat, dia tidak mau membiarkan bangsa Israel. Tapi dia takut sama tulah, saudara. Tapi dia tidak takut sama Tuhan. Coba kita lihat pasal 9. Ayat 1 sampai 7. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. 2, 3. Maka ternakmu yang ada di padang kuda, keledai, unta, lembu sapi dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Teruskan ayat 7. Nah, sudah ditekan, tetap berkeras hati, saudara. Dia tidak takut sama Tuhan. Ini sesuatu yang konyol, saudara. Dan kalau kita melihat ayat-ayat ini cermat, Firaun berkata kepada Musa, berdoalah untuk aku. Kenapa bukan dia yang berdoa? Kenapa harus suruh Musa? Karena dia tidak takut sama Tuhan, saudara. Coba lihat apa dia katakan. Pasal 9 ayat 28, kita akan buktikan Firaun enggak takut sama Tuhan. Ayat 28, pasal 9. Berdoalah kepada Tuhan, bulu yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup, maka aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Nah, dia bilang begitu, berdoalah kepada Tuhan. Bagusnya kan dia yang datang sama Tuhan. Tuhanmu itu Tuhan yang dahsyat, aku mau datang sama Tuhanmu lah. Tapi enggak, saudara. Dia tidak datang kepada Tuhan, dia minta Musa berdoa, dan dia terus bohongin Musa, saudara. Itu kan baru di tulah ke-7 itu, saudara. Masih ada tulah ke-8, tulah 9. Jadi Firaun berbohong. Dia bilang, aku akan biarkan bangsa Israel pergi, tidak usah lagi ada tekanan-tekanan yang lain. Tapi ternyata enggak, dia enggak biarkan bangsa Israel pergi, saudara. Sudah tulah keberapa itu? Tulah ke-5. Sekarang kita lihat tulah ke-6. Tulah ke-6 bara ke manusia, ke ternak juga bara datang. Coba kita lihat pasal 9 ayat 8 sampai ayat 12. Ayat 8, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkut penuh dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. 2, 3.
Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Ayat 12 teruskan, 2, 3. Ya, Firaun tetap tidak takut sama Tuhan, saudara. Tapi kepada itulah dia bolak-balik minta kepada Musa supaya Musa berdoa dan supaya itulah pergi. Tapi dia tidak datang kepada Tuhan dan bangsa Mesir tidak datang kepada Tuhan. Ujung-ujungnya mati semua orang itu, saudara. Di Laut Merah kan mereka mati semua. Ketika bangsa Israel berjalan di Laut Merah terbelah. Alkitab katakan datang angin yang besar memisahkan laut dan bangsa Israel lewat dari laut yang terbelah. Banyak orang meragukan peristiwa itu. Tapi ahli-ahli arkeologi sudah menemukan dari Laut Merah itu roda-roda kereta perang. Ada, saudara. Dan disimpan di museum sekarang ini. Tulah ketujuh. Tulah ketujuh hujan es. Pasti banyak yang mati. Manusia mati. Ternak mati kalau di luar. Kalau hujan es sampai ke bumi sebesar bola kasti. Dari ketinggian berapa ribu meter dari atas. Tapi ke bumi masih sebesar bola kasti. Ya mati orang, pasti. Satu aja kena kepala pasti mati, saudara. Jadi banyak yang mati karena hujan es ini. Tapi apakah hujan es ini adalah tulah terakhir? Enggak juga, saudara. Firaun masih tetap menunjukkan bahwa dia tidak takut sama Tuhan sama sekali. Dan ujungnya kebinasaan, saudara. Sekarang kita lihat tulah berikutnya. Tulah ke-8. Sebelum kita ke tulah ke-8, coba kita lihat. Pasal 9 ayat 29, seorang boleh baca. Dan berkatalah Musa kepadanya, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan, guru akan berhenti, dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Bumi adalah milik Tuhan. Kalau bumi adalah milik Tuhan, kita tinggal di bumi, saudara. Mestinya kan kita respect dengan Tuhan. Mestinya kan kita hormat sama Tuhan. Jangan sampai ketika kita nggak respect, nggak takut sama Tuhan, maka Tuhan bilang, nggak boleh kau tinggal di bumi ini. Kemana saudara mau pergi? Nggak mungkin saudara pergi ke Mars. Jadi karena bumi adalah milik Tuhan, mari kita belajar untuk mencintai Tuhan daripada yang lain, saudara. Sekarang kita ke tulah ke-8. Tulah ke-8 belalang datang ke seluruh Mesir. Ayat pasal 10 ayat 1 sampai 7, saya baca ayat 1. Kita baca banyak melihat ayat-ayat. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun, sebab aku telah membuat hatinya dan hati para pegawainya berkeras, supaya aku mengadakan tanda-tanda mujizat yang kubuat ini di antara mereka. 2, 3. Lalu Musa dan Harun pergi menghadap Firaun dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani. Berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Belalang-belalang itu akan menutupi permukaan bumi sehingga orang tidak dapat melihat tanah. Belalang-belalang itu akan memakan habis sisa yang terluput, yang masih tinggal bagimu dari hujan es itu, bahkan akan memakan habis segala pohonmu yang tumbuh di padang.
Terus ayat 7. Iya, mereka mulai mengerti, saudara. Ketika mereka tidak takut sama Tuhan, mereka berkata Mesir akan binasa. Dan terbukti, saudara, ketika tentara-tentara Mesir mengejar bangsa Israel, seluruhnya mati di laut mati, saudara. Yang pergi mengejar bangsa Israel. Sekarang kita lihat tulah yang ke-9. Tulah yang ke-9, gelap gulita 3 hari. Saking gelapnya sampai bisa diraba gelap itu, saudara. Jadi kalau 3 hari gelap gulita, berarti orang tinggal di kamar aja, saudara. Keluar dari kamar pun udah nggak bisa, nggak tahu pintu di mana. Kalau saudara berpikir bahwa tidur adalah enak, tapi kalau saudara dipaksa harus tidur 24 jam, maka tidur adalah siksaan, saudara. Jadi 3 hari 3 malam gelap gulita itu adalah siksaan bagi orang Mesir. Mereka tidak bisa keluar, tidak bisa ngapa-ngapain, saudara. Tapi mereka tetap tidak takut kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih tulah yang ke-10. Tulah yang ke-10, anak sulung mati. Orang Israel keluar dari Mesir. Anak sulung yang mati itu termasuk anak sulung ternak. Dari satu rumah bisa mati 3 orang. Kok bisa 3? Ya bisa 3. Suaminya anak sulung, menikah dengan anak sulung, berarti kan di rumah itu 2 anak sulung, suami istri. Punya anak 3, ya 3 mati. Jadi bayangkan kalau di Jakarta tidak ada rumah yang tidak bendera kuning. Kalau di rumah 1 orang mati, 1 rumah udah susah menguburnya, saudara. Bawa ke kuburan, panggil ambulans, nggak ada ambulans. Tiap rumah mati kok. Jadi saudara bayangkan dari Cibubur saudara harus geret-geret itu ke Pondok Ranggon. Saya kira nggak sampai lagi Pondok Ranggon, di rumah aja dikubur lah kalau ada tanah. Tapi bangsa Mesir tetap tidak takut sama Tuhan, saudara. Kita lihat tadi di video, hamba Tuhan itu berkata bahwa tulah itu adalah diizinkan Tuhan untuk seluruh muka bumi. Tapi apakah lewat COVID-19 itu sudah semua orang mencari Tuhan? Enggak. Orang lebih berani pergi ke pasar daripada pergi ke gereja. Buktinya sampai sekarang banyak gereja yang tutup, saudara. Dan Alkitab katakan kepada kita juga bahwa kesulitan yang ada sekarang COVID-19 ini belum apa-apa nanti. Hari esok, minggu depan, tahun depan, di hari depan, tulah COVID-19 ini belum apa-apa ini. Masih ada kesulitan-kesulitan yang jauh lebih sulit nanti. Mari kita memilih takut sama Tuhan, saudara. Kalau kita takut sama Tuhan, sebagai buktinya kita takut sama Tuhan, maka kita akan biston pagi dengan sukacita. Kalau kita berkata kita takut sama Tuhan, kita akan membaca Alkitab lebih daripada yang lain. Kalau kita berkata kita takut sama Tuhan, kita akan beribadah apapun yang terjadi. Tapi banyak orang Kristen beribadah, takut beribadah, saudara. Saya tahu. Bahkan ada yang telepon saya, takut dia katanya beribadah. Takut COVID. Yang beribadah ditakut-takut. Kau nggak takut kau? Kalau kita buktikan kita takut sama Tuhan, Tuhan akan menyatakan kasih dan kuasanya sama kita, saudara. Tuhan itu seimbang. Seimbang. Kalau saudara lihat misalnya logonya pengadilan itu ada timbangan. Timbangan kiri kanan. Tuhan seperti itu. Kalau kita takut sama Tuhan akan ada hadiah. Akan ada
penghargaan dari Tuhan. Tapi kalau kita tidak takut sama Tuhan, akan ada punishment. Akan ada penghukuman. Saya ulang, kalau kita takut sama Tuhan, ada reward, ada hadiah. Kita tidak takut sama Tuhan, ada penghukuman. Nah, pilih mana? Saya mengajak saudara untuk selalu takut sama Tuhan. Dan saya buktikan itu, saudara. Ketika kita takut sama Tuhan, kita sedang ada dalam rencananya, saudara. Mari kita lihat Mazmur pasal 22. Mazmur pasal 22. Satu orang akan baca ayat 24. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia, hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Kalau kita berkata kita takut sama Tuhan, kita akan senang memuji Tuhan. Kita akan senang beribadah. Kita akan senang berkumpul dengan orang-orang yang sama-sama takut sama Tuhan. Kita akan suka memuliakan Tuhan. Dan terbukti, saudara, ketika kita mengasihi Tuhan. Masa Tuhan nggak perhatikan kita? Masa Tuhan nggak berkati kita? Masa Tuhan nggak hadiahi kita? Jadi kesulitan-kesulitan yang terjadi di muka bumi ini, COVID-19 ini yang mungkin nanti akan ada tulah-tulah yang lain, sering aja nyanyikan, baik berlindung terus dalam cintanya Allah. Baik berlindung terus dalam naungan Tuhan. Ketika kita berlindung sama Tuhan, akan terbukti pertolongannya sama kita, saudara. Mari kita lihat lagi Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 25. Satu orang boleh baca. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dilarang, saudara. Dilarang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Siapa yang larang? Firman Tuhan yang larang. Justru Tuhan berkata harus lebih giat. Kebaktian kita ini hanya sekali seminggu, saudara. Di gereja Manmin di Korea, tiap hari orang kebaktian. Mereka 2-3 jam itu tiap hari, saudara. Hari Senin sampai hari Sabtu. Jam 6 sore mereka datang ke gereja sampai jam 9 malam. Itu yang hadir paling sedikit 2.000 orang. Setiap hari Jumat mereka 2 semalaman. Yang hadir bisa 5.000 orang. Tiap malam mereka kebaktian. 3 jam mereka sebut doa Daniel. Dan mereka punya misionari mungkin di 50 negara, saudara. Mereka kasih gajinya 2 tahun. Dan setelah 2 tahun bisa berdiri sendiri. Dan mereka bisa pulang ke Korea 2 kali setahun diongkosi gereja, saudara. Oh, gerejanya besar sekali, saudara. Jadi Alkitab berkata kepada kita nggak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Walaupun ada COVID, saudara. Mari kita semakin giat menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan pasti datang. Kedatangan Tuhan ada 2. Yang pertama secara pribadi. Ketika saudara meninggal dunia, maka hari Tuhan sudah datang sama saudara. Dan setiap hari kita makin dekat kepada kematian. Setiap hari kita membawa kematian dalam hidup kita. Setiap kita menjalani 1 hari berarti 1 hari kurang dari hidup kita. Hari Tuhan yang mendekat. Mendekat kepada kita setiap pribadi. Saya sering katakan di mimbar ini, untuk mati tidak harus tua. Untuk mati tidak harus sakit. Yang kedua, Tuhan datang secara universal. Kedatangan Tuhan kali yang kedua. Menjelang itu, Alkitab katakan kepada kita, kalau memang kita terbukti takut sama Tuhan, harus lebih serius beribadah. Lebih serius beribadah. Lebih rajin.
2 hari Kamis itu nggak pernah sampai 15 orang. 2 pagi mungkin tidak pernah sampai 25 orang. Jadi kita tidak semakin giat, saudara. Sebagian kita. Padahal hari Tuhan pasti datang, saudara. Secara pribadi pasti datang ke kita. Secara universal pasti datang. Dan sedang menunggu itu semakin giat melayani Tuhan, saudara. Kita harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada tulah. Bilang dulu sama orang sampingmu, harus lebih takut kepada Tuhan daripada kepada tulah. Dan itu perlu pembuktian dari kita, saudara. Lewat kita beribadah secara pribadi, secara keluarga, secara berjemaat seperti ini. Mari kita lihat ayat yang lain. 1 Timotius pasal 4. Ayat 7 bagian B. Latihlah dirimu beribadah. Latihan itu membuat orang, misalnya orang latihan gitar nih, latihan. Kalau main gitar setiap hari, ujung-ujungnya jadi mahir main gitar. Kemudian menjadi expert, menjadi ahli, bisa ngajar orang lain. Jadi beribadah, kita harus latih beribadah. Biston pagi, kita harus latih. Kita harus biston pagi apapun yang terjadi. Ibadah-ibadah di rumah kita, ibadah-ibadah di gereja kita, kita harus latih. Ayat 8 sekarang. 1 Timotius pasal 4. Latihan badani terbatas gunanya. Mau lari pagi, mau senam, mau ke gym. Semua latihan badani terbatas gunanya. Kalau sudah umur 40, sudah susah, saudara. Pemain sepak bola misalnya umur 30 sudah mulai digeser. Kecuali orang-orang yang sangat hebat, melebihi manusia pada umumnya. Petinju umur 30 sudah mulai mundur. Pemain bulu tangkis sudah mulai mundur umur 30. Kenapa? Latihan badani terbatas gunanya. Terus beribadah itu berguna segala hal, termasuk hal keuangan enggak? Termasuk segala hal. Ibadah itu berguna. Terus karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Mengandung janji. Tuhan tidak bisa berdusta. Kalau dia bilang memberkati kita, dia pasti memberkati kita. Persoalannya kita setia enggak? Tuhan tidak mungkin berbohong, saudara. Enggak mungkin. Kami beberapa hari yang lalu kami mencat gereja, mencat pastori. Dulu cat kita itu Pinilex. Pinilex itu tajam sekali baunya. Sekarang beberapa tahun belakangan ini kita pakai Dulux. Orang bilang Dulux. Dan kalau nggak salah si Tian atas Sam bilang, duit itu nggak bisa bohong om ya katanya. Karena baunya Dulux itu walaupun ada baunya, enak baunya gitu loh. Kalau Pinilex sampai keluar air mata, saudara. Jadi duit nggak bisa bohong. Kalau duit nggak bisa bohong, apalagi Tuhan. Nggak mungkin bohong, saudara. Ibadah kita berguna untuk hidup ini. Tanggal 5 September. Janji Tuhan kalau beribadah ada tanggal 5 September. Tanggal 6 juga ada. Minggu depan juga ada. Bulan depan juga ada. Tahun depan juga ada. Ibadah itu mengandung janji baik untuk hidup ini, semasa di dunia, semasa bernapas, hidup yang akan datang sampai ke sorga, saudara. Ibadah itu melampaui hidup di muka bumi ini. Janji ibadah menjadikan kita sampai nanti masuk sorga, saudara. Jadi hari ini, tulah masih di depan kita, saudara. Walaupun saudara sudah divaksin, teman saya sekarang lagi terpapar di Medan, sudah vaksin 2 kali. Terpapar, saudara. Saya pernah menerima WA teman saya mati 3 orang dalam 1 hari.
hamba-hamba Tuhan, anak-anak siapin, gembala-gembala. Dalam sehari mati 3. Corona ini masih mengancam, masih ada di tengah-tengah kita. Saudara tidak perlu merasa aman kalaupun saudara sudah vaksin. Tapi amanlah bersama dengan Tuhan. Dekatkan diri sama Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, Tulah di sekeliling saya. Tidak ada tempat berlindung Tuhan. Tidak vaksin, tidak dokter. Tidak rumah sakit. Hanya berlari kepada Tuhan. Dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita beribadah lebih hari, lebih serius, lebih hari, lebih cinta Tuhan. Mari kita lihat ayat terakhir untuk kita pagi hari ini. Ulangan pasal 16. Ulangan pasal 6 maksud saya. Ulangan pasal 6. Ayat 12 dan 13. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, pada Dia harus engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Ya, Alkitab katakan kepada kita supaya kita berhati-hati. Jangan melupakan Tuhan yang telah membawa engkau keluar dari Mesir. Mesir itu adalah waktu kita hidup secara duniawi. Berpikir secara duniawi, bertindak secara duniawi. Secara duniawi itu kalau kita bisa akal-akalin orang, kenapa kita harus nggak akal-akalin? Bisa kok kita beruntung. Kalau kita bisa mempersulit orang, kenapa harus dipermudah? Itu secara duniawi. Itu kita sedang ada di Mesir. Cara dunia ini kita di Mesir. Kita ditangkap oleh Tuhan. Menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita dipindahkan dari Mesir ke Gosen. Kita dipindahkan dari hidup daging kepada hidup rohani. Alkitab katakan supaya kita berhati-hati dan jangan melupakan Tuhan. Ayat 13, engkau harus takut kepada Tuhan Allahmu. Dan kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Takut kepada Tuhan. Takut kepada Tuhan beda dengan takut kepada hantu. Saya pernah menyampaikan firman Tuhan di satu rumah doa di luar negeri. Kalau kita berdiri di sini kita bisa lihat Singapura. Hanya dibatasi selat. Di daerah Johor, saya di daerah Johor pinggir laut. Saya bisa lihat Singapura dari Johor. Kami persekutuan doa itu di satu rumah seperti istana, saudara. Hebat sekali. Saya tanya kepada gembalanya, pastor, mahal lah kau bayar tempat ini ya, kayak istana begini, berapa kau bayar? Dia bilang, gratis ini pak. Ah yang bener, iya gratis. Kenapa? Kenapa gratis pak? Rumah ini rumah hantu katanya. Jadi nggak pernah laku. Orang takut sama hantu, orang akan lari. Orang takut sama Tuhan, orang dekat sama Tuhan. Rindu sama Tuhan setiap saat. Kalau orang takut sama Tuhan itu nggak harus diperintah loh saudara. Kalau kita takut sama Tuhan secara pribadi kita akan lakukan. Apalagi kalau tidak dilihat orang. Kita sedang sendirian gitu. Ketika saya sendirian di hotel misalnya, kan nggak ada orang yang tahu saya biston apa enggak. Orang takut sama Tuhan itu dia akan lakukan tugasnya walaupun tidak ada orang lain yang melihatnya. Itulah orang takut sama Tuhan. Orang takut sama Tuhan itu dia akan datang beribadah kalau hari Minggu. Orang takut sama Tuhan itu dia akan siapkan bajunya hari Sabtu. Karena dia akan bertemu dengan Tuhan hari Minggu. Jadi coba judul khotbah itu tadi. Lebih takut tulah daripada Tuhan. Itu orang Mesir. Mereka lebih takut tulah daripada takut sama Tuhan. Buktinya mereka mati karena tulah itu. Kita harus lebih takut sama Tuhan.
daripada tulah apapun. Kalau firman Tuhan menyuruh kita beribadah, ya kita harus beribadah. Jangan katakan, oh lagi tulah, lagi COVID, lagi zona merah. Justru kita harus mencari Tuhan karena Dia perlindungan satu-satunya yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Jadi hari ini saya mau beritahu kita bahwa tulah masih mengancam. Ke depan mungkin lebih sulit tulahnya, lebih mengerikan. Itulah saatnya kita semakin dekat sama Tuhan, semakin takut sama Tuhan, supaya Tuhan membuat perbedaan, saudara, supaya Tuhan memberikan pertolongan. Saya berharap kita termotivasi untuk semakin dekat kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.